Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Hari Raya Natal, Rabu 25 Desember 2024. Kegelapan telah melihat terang. Kutipan dari kitab Yesaya bab 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sobat Katolikana, Natal yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia seperti hari ini, intinya adalah mengenangkan peristiwa kelahiran Yesus Kristus pada 2024 tahun yang lalu. Bagaimana ia lahir di sebuah kandang hewan di Bethlehem dari pasangan Yusuf dan Maria. Kesetiaan Allah akan janjinya menyelamatkan umat manusia dari perhambaan dosa digenapi melalui inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Dalam wujud seutuhnya sebagai manusia, ia dilahirkan oleh perawan Maria, sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi. Dalam kelimpahan kasih karunia-Nya, Yesus melaksanakan kehendak Bapa untuk mengundang manusia memasuki pertobatan demi beroleh pengampunan dosa. Sukacita Natal yang membawa pengharapan akan keselamatan kekal bagi kita yang percaya, selayaknya dilakukan tanpa meninggalkan esensi yang penting, yaitu olah iman dan spiritual, agar kita menjadi kudus dan layak menyambut kedatangan Yesus. Bagi saya, setelah melewati masa Advent dengan segala kegiatan ritual gereja, memandang Yesus Kristus dalam spiritualitas saya sebagai terang. Hal ini tidak terlepas dari masa lalu yang pernah menjalani hidup dalam kegelapan. Kehidupan masa muda yang jauh dari gereja, kurang berdoa dan bersyukur, serta jauh dari komunitas umat beriman, sungguh seakan berjalan dalam kegelapan. Jadi, sebagaimana firman Tuhan dalam nubuat Yesaya yang kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir, bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sungguh demikianlah hidup saya di masa lalu, tak ubahnya seperti mereka, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kekelaman. Mereka belum mengenal Allah yang benar, yang bukan sekadar berhala buatan manusia. Bangsa-bangsa dalam nubuat Yesaya merujuk pada berbagai bangsa yang diam di wilayah Galilea, yang penyembah dewa-dewi kebangsaan mereka masing-masing. Oleh sebab itu, misi atau tujuan pengajaran Yesus dalam pewartaan kabar baik di wilayah Galilea ini juga menyakup keimanan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi tersebut. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Injil kabar baik juga berlaku bagi saya sebagai non-Yahudi, bersama-sama dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Jadi, dengan menerima sang terang, membuat sukacita saya terbebas dari belenggu dosa.
Semoga demikian juga dengan Anda semua. Pesan Sabda Tuhan pada hari raya Natal ini yang penuh sukacita adalah mengajak kita melakukan introspeksi, meneliti sikap batin dan iman kita dengan memandang Yesus Kristus sebagai Sang Terang. Mari menerima terang yang sesungguhnya, agar kita semakin mengenal diri, yang akan menumbuhkan daya ubah, agar kita mampu meninggalkan kegelapan dan menapaki jalan keselamatan di dalam terang ilahi. Akhirnya, mari kita berefleksi. Sudah siapkah kita menerima Yesus Kristus sebagai terang, Sang Juru Selamat dan Raja Damai? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu melalui kehadiran Putramu Yesus Kristus ke dunia. Engkau menggenapi janjimu menyelamatkan kami umat manusia yang percaya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.